Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Kristen Pendek atau Repen. Kiranya berkat kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, dan kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Ya Tuhan yang Maha Kasih, berilah kami hikmat untuk mengenal firman Tuhan melalui renungan ini dalam terang Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita saat ini memasuki masa Palmarum atau Minggu Palma, yaitu saat Yesus Kristus Tuhan kita memasuki Yerusalem dengan mengendarai keledai beban yang muda. Keempat Injil menceritakan peristiwa Palmarum ini. Pada Injil Yohanes tertulis mengenai daun palma ini, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yohanes 12 ayat 13. Seruan orang-orang ini dikutip dari kitab Mazmur 118 ayat 26 yang juga disebut di kitab Matius, Markus, dan Lukas. Sementara nubuat Nabi Zakaria pada Zakaria 9 ayat 9 tentang peristiwa ini dikutip oleh Matius dan Yohanes. Demikian tulis Zakaria, "Lihat, Rajamu datang kepadamu, Ia adil dan jaya, Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Nubuat Zakaria adalah satu dari sekian banyak nubuat akan eksistensi kehadiran Yesus Kristus di dunia ini. Apa yang dinubuatkan oleh Zakaria ini menyiratkan sosok pribadi yang sangat rendah hati, lemah lembut, adil, dan perkasa. Kristus tidak mau naik kuda sebagai lambang kegagahan, kekuatan, dan bagian dari sarana berperang. Namun, Yesus memilih keledai muda yang hanya untuk memikul beban, dan kenyataannya Yesus memikul beban dosa manusia melalui kematiannya yang sangat direndahkan dan dihina. Ya, Yesus adalah pribadi Allah yang sangat rendah hati dan berlaku sebagai pelayan, sebagai budak. Karena Yesus sendiri yang mengatakan, "Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Matius 20 ayat 28. Yesus rela dianggap hamba demi misi kasihnya untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi manusia yang berdosa. Nabi Yesaya, nabi yang hidup pada masa Perjanjian Lama, panjang lebar menyampaikan nubuat akan Yesus Kristus. Misalnya, dia menulis begini, "Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap Dia, dan bagi kita pun tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Dia
tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Saudara-saudara, sungguh ini nubuatan yang membuat miris, perlakuan yang sangat tidak manusiawi, brutal dan sadis. Namun itu semua ditanggung Kristus karena kasih-Nya yang tidak terselami dalamnya. Bahkan Paulus menyebut betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Efesus 3 ayat 18. Ya, sangat multidimensi kasih Kristus dan tidak terukur. Saudara-saudara, Minggu Palmarum sebagai penanda ketaatan Kristus memikul panggilannya sebagai utusan Allah untuk mengemban tugas pembebasan manusia dari kuasa dosa melalui satu-satunya jalan yang ditetapkan Allah sendiri, yaitu jalan salib, kematian di salib. Kristus sudah tahu waktunya untuk melaksanakan tugas panggilan penyelamatan melalui salib, dan dengan sangat rendah hati Ia memasuki Yerusalem untuk menyelesaikan karya penebusannya yang paling agung sepanjang sejarah manusia. Kristus memilih keledai tanpa alas apapun, sehingga murid-muridnya yang mengalasinya. Dalam Matius 21 ayat 7, Markus 11 ayat 7, Lukas 9 ayat 25. Kristus dengan kesederhanaannya dan rendah hati memasuki Yerusalem, sementara orang-orang menyambut dengan gembira. Terlebih sebelumnya Yesus telah membangkitkan Lazarus yang telah dikubur 4 hari, sehingga orang-orang yang melihat mukjizat itu ikut menyambut dengan daun-daun palma dan hamparan pakaiannya sebagai ganti karpet kalau seorang raja lewat, disertai lambean dengan daun-daun palma. Penyaliban Kristus adalah fakta sejarah. Karena itu, kalau ada orang yang tidak percaya, kalau ada orang yang tidak yakin dan meragukan penyaliban itu, orang itu tidak mengenal fakta sejarah. Malah Yohanes, salah satu murid Kristus yang dekat dengan Yesus, mengatakan begini, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikris. 2 Yohanes 1 ayat 7. Atas mereka yang tidak percaya ini telah ditetapkan untuk dihukum karena tidak percaya dengan ketentuan Allah yang ribuan tahun sebelumnya telah dinubuatkan oleh para nabi tentang Kristus Yesus. Ada tertulis demikian, barang siapa percaya kepadanya, yaitu Kristus, ia tidak dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah, yaitu Kristus. Ditulis Yohanes 3 ayat 18. Dan mereka yang tidak percaya akan tetap hidup dalam kegelapan karena tidak percaya pada Sang Terang itu, yang adalah Kristus, pembawa terang sejati bagi jiwa, batin, dan rohani manusia, sehingga manusia disucikan oleh penebusan Kristus, oleh darah Kristus melalui penyalibannya, sehingga disucikan
dan boleh kelak masuk ke kerajaan surga, bahkan Kristus sendiri yang akan menjemputnya pada akhir zaman nanti. Tuhan memberkati saudara-saudara semuanya. Tuhan, terima kasih oleh karena darah, oleh karena penyaliban Tuhan Yesus, kami boleh mendapatkan janji keselamatan yang maha indah. Kristus telah melakukan penebusan, Kristus telah mati dan bangkit dan menang untuk kami semuanya, orang-orang yang berdosa yang telah ditebus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapa kami yang di surga, kami menyampaikan doa-doa syafaat untuk saudara-saudara kami. Bapa, kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang mencari pekerjaan yang sesuai kehendak Bapa, serta membawa syukur kepada Bapa. Mereka yang baru selesai perguruan tinggi, yang mencari pekerjaan, Tuhan berkati. Kami berdoa untuk mereka juga yang berwirausaha, melakukan untuk bisnis. Tuhan berkati. Tuhan, kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang merindukan jodohnya untuk boleh membangun rumah tangga di dalam sukacita dan syukur kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami juga berdoa buat anak-anak-Mu Tuhan, pasangan-pasangan yang belum mempunyai omongan sehingga membuat sukacita, membuat rumah tangga mereka semakin bahagia, penuh syukur kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan dalam masalah keuangan. Mereka yang menanggung kerugian dalam usaha mereka, mereka yang masih menanggung lilitan hutang, mereka yang mengalami kegagalan. Mari Tuhan pulihkan, dan kami percaya jalan Tuhan begitu banyak. Karena itu pulihkanlah dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan lawat mereka, Tuhan sembuhkan mereka melalui kuasa Tuhan, melalui para medis dokter yang melakukan perawatan, juga obat-obatan yang diberikan kepada mereka dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, berkatilah Bapa untuk saudara-saudara kami yang mengalami berbagai masalah dalam kehidupan yang terasa berat akibat pandemi ini. Beri kekuatan iman, terus bersandar kepada Bapa, menjalani kehidupan seturutnya Bapa kendaki. Kuatkan iman mereka yang lemah imannya, yang mundur imannya, bangkitkan semangat mereka dan hanya berharap kepada Bapa saja dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, tengoklah Tuhan pergumulan anak-anak-Mu yang lain yang mengalami keretakan dalam hubungan keluarga, mereka yang sebatang kara, mereka yang kesepian, mereka yang membutuhkan penghiburan. Tuhan beri semangat untuk boleh bangkit, untuk boleh bergairah menjalani kehidupan ini dengan percaya, yakin Tuhan tidak meninggalkan kami. Immanuel, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, sempurnakan, lengkapilah oleh karena kuasa kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.